Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala. Wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala 'alayya. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad. Dimaksud oleh Allah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali mengkaji tafsir surat An-Nisa ayat 46, 47, 48. Masih berkaitan tentang kekufuran orang Yahudi, orang ahli kitab yang menjadi kita perbedaan antara kita dengan mereka. Ya, intinya adalah mereka kufur, kita enggak. Mereka kufur, kita tidak. Kita patuh, mereka tidak. Karena mereka mengatakan apa? Sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami tidak menuruti. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang, ya ayyuhalladzina utul kitab, ya ayyuhalladzina, wahai orang banyak, utul yang telah diberi siapa ladzina kitab kepada kita. Aminu, berimanlah kalian bima dengan sesuatu nazzalna yang sebagai musaddiq, sebagai pendukung yang membenarkan. Lima, pada kitab aku yang bersama kalian. Min qabli an naqmisa, dari sebelum menghapus siapa kami wujuhan pada wajah-wajah. Pada rudda, maka membalikkan siapa kami pada wujuhan, membalikkan anak adbariha, atas belakangnya, bagian belakangnya wujuhan. Aulan anak, atau melaknat siapa kami pada wujuhan, pada mereka. Kama la'anna, sebagaimana telah melaknat siapa kami ashab as-sabt, pada orang-orang yang disebut ashab as-sabt, orang yang mencari ikan, kemudian dilaknat oleh Allah karena waktunya beribadah di hari Sabtu, tapi kemudian mereka beribadah sibuk cari ikan. Wa kana amrullahi, dan ada amrullahi, apa perkaranya Allah, maf'ulan, itu diberlakukan. Kata Allah, wahai ahlul kitab, wahai orang yang telah diberi Alkitab, ya orang ahlul kitab yang Yahudi Nasrani. Aminu bima nazzalna, kalian iman dengan kitab yang kami turunkan. Yang kitab ini musaddiqan lima ma'akum, berfungsi sebagai pendukung atas kitab yang ada pada kalian. Mereka kita punya kitab Taurat, punya Injil. Maka mereka juga harus iman dengan Al-Quran, yang Al-Quran itu justru mendukung kitab-kitab yang ada dalam mereka. Musaddiq, bukan berubah, tapi justru di dalamnya ada ketaatan kepada Allah, ada perintah beribadah. Sama, Al-Quran itu justru musaddiq, mendukung terhadap apa yang ada di dalam kitab Taurat. Hanya lebih komplit, Al-Quran itu lebih komplit. Sampai kapan batasnya? Min qabli an naqmisa wujuhan, sebelum sampai nanti pada masa kami akan menghapus wajah. Kalau saat wajah sudah dihapus, fanaruddaha ala adbariha, wajah yang dihapus ini oleh Allah, oleh kami, kata Allah, akan kami kembalikan ke belakang. Aulan anahum kama anna ashabas sabt, atau akan kami laknat sebagaimana laknat orang-orang yang sibuk dengan mencari ikan di hari Sabtu, padahal Sabtu waktu ibadah. Sehingga Allah bilang bunuh kirodatan, Allah laknat, bukan dihapus dengan
dengan wajahnya ditaruh di belakang, tetapi memang wajahnya dilaknat berubah menjadi kerah. Nah ini masalahnya. Wa kana amrullahi maf'ula, sementara Allah kalau punya urusan itu mesti diberlakukan. Nah ini orang ahli kitab itu diingatkan oleh Allah harus beriman dengan apa Al-Quran, yang Al-Quran ini justru mendukung apa saja yang kitab-kitab yang ada di dalam tangan mereka, di tangan mereka. Kalau jangan sampai nanti sampai pada masa di mana wajah akan kemudian akan dihapus. Memang penjelasan tentang pisau wujuhan, ada yang memang wajahnya dihapus, kemudian posisi mukanya itu mestinya manusia ada di depan, lalu kemudian ada di belakang. Ada yang dimaksud dalam pisau wujuhan, yang tadinya iman kemudian Allah hapus kembali lagi di belakang, berarti kemunduran. Kemarin sudah iman, percaya dengan kitab Taurat, dengan kitab Injil, karena kemudian oleh Allah dijadikan sebagai umat terbaik di masanya, disebut dengan apa? Ya Bani Israil dzkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Tapi karena mereka menolak, malah mereka nggak jadi. Wa anni faddaltukum 'alal alamin itu nggak jadi. Malah mereka dibalik lagi ke belakang menjadi orang kafir. Atau memang kenyataan akan dilaknat seperti Allah melaknat ashabus sabat. Kita tahu ashabus sabat itu kan gitu ya, ujian orang Yahudi. Dulu mereka kemudian dikasih momentum khusus tiap pekan untuk fokus konsentrasi beribadah. Setelah konsentrasi fokus kumpul-kumpul itu di hari Jumat, tapi kalau Jumat gak libur. Makanya saya pada orang Islamnya memang kayak buih kita ini, buih-buih banjir, menang banyak tapi dihempas ke sana kemari. Makanya jangan bangga di lembaga formal, kemarin itu libur itu sepekan sekali setiap hari Ahad. Kata ortunya itu, alhamdulillah sekarang liburnya 2 kali Pak. Sabtu sudah libur di tempat kami. Mapelnya itu dipadatkan. Jadi mulai Senin sampai Jumat, Sabtu Ahad sudah libur. Nah, Sabtu kok bangga, itu rugi kita. Sudah pernah kalah sekali libur hari Ahad, masih kalah lagi hari Sabtu libur. Yang benar itu kalau mau dipadatkan itu ya lumayan lah, kemarin Ahad libur, sekarang Jumat libur. Sabtu nggak usah dulu, tapi hari Jumat enak, pagi-pagi persiapan, potong buku, bersih-bersih badan, mandi, wangi-wangi, terus berangkat ke masjid. Ila nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Orang iman kalau sudah diseru untuk sholat di hari Jumat itu kalian harus bergegas berzikir kepada Allah. Cara bergegasnya jangan langsung berangkat. Ada adzan langsung berangkat, bukan begitu. Mulai dari pagi hari itu sudah mandi, potong kuku, bersih wangi-wangi, baru berangkat. Aunan anahum kamalaan la ashabas sabat. Atau awas kata Allah, tak berlakukan seperti orang-orang yang dulu mestinya setiap hari Sabtu beribadah, tetapi mereka dijadikan sebagai kera karena mengikuti hawa nafsunya. Udah dilarang Sabtu untuk nangkap ikan, tapi ini Sabtu masih saja mereka yasa bagaimana ikan bisa ketangkap. Oh ini dilarang untuk nangkap ikan Sabtu, tapi Sabtu direkayasa gimana caranya ikan bisa ketangkap. Jadi mereka membuat apa namanya itu semacam, kalau orang kampung saya dengan istilah apa ya? Ya mereka membuat ini buat tempat. Nanti kalau ikan ini air laut itu surut, nanti pada apa? Terjaring di situ ya, pada tersaring. Jadi mereka mengkondisikan itu. Memang Sabtu nggak nangkap ikan, tapi ikan yang ada di hari Sabtu itu akan dijebak sehingga mereka bisa mengambil di hari Ahadnya. Karena sudah dilarang, ini Sabtu nggak usah mikir urusan kayak begitu. Ya.
khalaqnakum. Nah, ini Allah jadikan sebagai kunu qiradatan khasi'in, kalian jadilah menjadi kera yang hina. Nah, orang ahlul kitab yang kemudian sudah datang lagi Al-Quran sebagai pedoman hidup dan sebagai pendukung kitab suci yang ada di tangan mereka itu, kemudian kok mereka gak mau iman, awas Allah, nanti wajah-wajahnya tak berubah, yang tadinya di depan atau belakang. Nah, termasuk asrul sa'ah itu nanti banyak terjadi, namanya masah. Dengan baca dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, tanda-tanda kiamat di antaranya itu banyak terjadi masa itu malih berupa. Maka di dalam riwayat itu ada orang datang untuk membeli barang ke toko, kemudian orangnya datang dengan wajah A, kemudian mungkin salah barang yang dibeli, dia pergi balik lagi ke tempatnya, orang pemilik toko udah gak kenal. Kenapa? Wajah dia berubah. Itu namanya apa? Masa. Nah, ini zaman akhir. Ini karakternya orang Yahudi, orang ahlul kitab. Jadi musyrik atau memang kembali ke belakang. Agama mereka sudah dimuliakan sama Allah dengan banyaknya para nabi, dimuliakan dengan Allah suhuf, dimuliakan di tengah mereka, dimuliakan oleh Allah dengan kitab-kitab, mulai dari kitab Taurat, Injil, Zabur berada di tengah-tengah mereka. Kemudian sekarang ada Quran, mau dimuliakan lagi sama Allah dengan mencatat Quran sebagai pendukung. Tapi mereka malah menolak. Nah ini kan berarti mereka mundur belakang, bukan malah maju. Nah ini bahaya kayak seperti ini. Nah makanya inilah yang disebut dengan syirik, ya. Ini syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan bisa memaafkan apabila disekutukan. Kalau disekutukan Allah enggak mau. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni apa yang di bawahnya syirik. Di bawahnya syirik, dosa besar kayak apapun, membunuh, kemudian zina, minum-minuman keras, itu di bawahnya syirik. Itu Allah masih bisa memaafkan. Tapi ingat, Allah bilang liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau nggak Allah kehendaki ya tetap orang berdosa membunuh ya nggak bisa dimaafkan, berzina nggak bisa dimaafkan. Tapi kalau Allah menghendaki, orang yang pelaku dosa besar bisa Allah maafkan, seperti kisahnya Zaniyah itu, namanya Baqiyah, wanita pelacur yang kemudian dia tidak bertaubat dengan tidak minta maaf kepada Allah karena sudah menjadi pelacur, bukan, tetapi dia ini hanya kemudian sayang, dengan kasih sayangnya anjing kemudian waktu kehausan itu dia bantu. Allah maafkan gak pelacur ini? Allah maafkan, dan Allah masukkan surga. Iya. Kenapa? Karena Allah akan mengampuni selain dosa syirik apapun bentuknya bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ini namanya wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Orang yang menyekutukan Allah berarti telah melakukan perbuatan yang besar, dosa yang besar. Syirik itu intinya gampangnya namanya menyekutukannya. Allah itu kita pahami aja, mulai dari sifat wujud sampai sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, mulai dari sifat salbiyah, kemudian ma'nawiyah, sifat ma'ani, sifat nafsiyah. Kemudian kita menganggap ada yang punya sifat seperti sifat Allah, ya sudah syirik, namanya menyekutukan Allah. Sifat nafsiyah, wujud yang seperti wujudnya Allah, la awwal wujudihi wa la akhir wujudihi. Kalau kita mengatakan ada selain Allah yang tidak ada awal dan tidak ada akhirnya, sama, yaitu syirik, berarti menduakan Allah. Atau kemudian sifat salbiyah dengan mengatakan ada kok, bukan Allah itu Maha Esa, ada yang Maha Esa itu selain Allah, itu syirik. Atau ada yang mengatakan
kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam itu sifat manawiyah, sifat mahani. Atau kemudian ada kok yang punya sifat itu, ya syirik. Begitu juga kalau sifat manawiyah juga sama ya, qadran muridan aliman hajian sami'an basiran kakaliman. Ada juga. Ini berarti apa? Syirik. Cuma yang menganggap ada selain Allah yang dimaksud ketika kita mengatakan Allah qadirun, Allah itu mampu. Kemudian kita mengatakan ada makhluk yang mampu. Yang mampunya seperti kemampuan Allah sama persis, berarti syirik. Tapi kalau hanya mengatakan Allah itu zat yang mampu, tapi ada makhluk yang juga memiliki kemampuan. Tapi yang dimaksud memiliki kemampuan itu bukan kudrat yang batin, tapi kudratnya itu kudrat yang disebut hadis. Apa kudrat yang batin? Kalau Allah itu kan batin dulu, kudratnya dulu, Allah dulu batin. Sementara kalau selain Allah ini kan kudratnya hadis semua. Seperti apa contohnya? Kita dulu waktu bayi, kan kita ini belum bisa namanya mengangkat handphone, bisa nggak? Ada bayi bisa pegang HP? Nggak bisa. Suatu saat sudah mulai bisa mengangkat HP. Dulu dia belum punya kudrat untuk berdiri, tahu-tahu bisa berdiri, ya bisa duduk. Namanya manusia ini punya kemampuan, tapi kemampuannya itu semuanya hadis, baru semua. Nah, kalau kita mengungkapkan ada manusia, ada makhluk yang punya kudrat, tapi yang dimaksud kudratnya di sini bukan kudrat yang dimaksud oleh Allah, ya tidak syirik. Makanya jangan gampang menyentuh syirik ya. Kayak tadi malam saya ada kajian itu di mana di Masjid Bersama. Tak tahu ada yang nanya, Ustaz, kalau ada orang punya cincin terus menganggap dengan menggunakan cincin itu dia rezekinya menjadi murah, itu syirik apa bukan? Murah rezeki setelah pakai cincin ya, syirik apa enggak ya? Nah, ini harus paham syirik ya. Hati-hati jangan gampang menyebut orang syirik. Dalam kaidah Ahlussunnah itu sudah disebut akidahnya, wa may yaqul bi tabi'i aw bil illah fadzaka kufrun inda ahli billah, wa may yaqul bil quwwatil mudahati fadzaka bid'iyun fala tafid. Kalau ada orang punya pemahaman ada sesuatu selain Allah yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan tanpa ada keterlibatan Allah, itu jelas kufur. Tapi kalau ada orang menganggap ada sesuatu yang memiliki kemampuan karena Allah memberikan kemampuan pada sesuatu tersebut, menitipkan di sana, maka itu pahamnya orang bid'ah. Yang benar gimana? Tidak ada yang punya kemampuan kecuali hanya Allah. Cuma masalah warisan sampai nggak mau menjadi silaturahim, lupa kalau itu saudara kan Allah, Rasulullah nggak pernah khawatir kita ini syirik. Cari sampai dimanapun ada orang Islam kok berkurang, nggak ada ceritaannya. Islam itu semakin hari semakin berkembang. Itu sudah nas hadis. Islam itu bal yazdad. Islam itu terus bertambah. Dulu populasi umat Islam cuma berapa? Semakin lama semakin banyak. Karena umat Islam semakin banyak umatnya Nabi Muhammad, besok umat Islam itu mendominasi surga. Banyak Islam umatnya Nabi Muhammad, besok mendominasi surga. Berjalan. Jadi hampir jarang orang kok syirik itu hampir jarang. Karena Rasulullah nggak pernah khawatir kalau kita ini akan syirik. Yang khawatir itu mungkin sebagian orang yang khawatir ya. Tapi kalau nabinya sendiri nggak khawatir. Cari, ada nggak orang keluar dari Islam itu gara-gara pemahaman? Jarang.
Tapi kalau gara-gara dunia banyak orang keluar dari Islam. Pak, kenapa kok kita dulu kan muslim, sekarang kok enggak? Apa jawabannya? Nah, saya waktu muslim kan ekonomi susah. Sekarang saya keluar dari Islam karena ada penawaran ekonomi. Urusan ekonomi, urusan dunia. Kalau urusan dunia orang banyak berubah, urusan ekonomi. Tapi pemahaman tentang konsep ketuhanan hampir nggak ada orang yang kemudian keluar daripada Islam. Tahu-tahu sepaham saya tuh konsep ketuhanan yang paling benar ini agama ini nggak ada. Islam salah, nggak ada. Tapi kalau punya pemahaman tadi itu masalah materi, kayak saya pernah dulu waktu gempa bumi di Jogja itu. Kebetulan saya tugas di sana 40 hari jadi relawan di daerah Wedi, Klaten, Jogja, Klaten. Itu banyak orang kemudian rumahnya hancur, kemudian dari mereka yang disebut memiliki misi itu, itu kan mereka datang menawari ini, yang penting mau beralih agama kan gitu. Kan itu kan urusan dunia. Coba kita bayangkan, ada orang bangun rumah, untuk bisa bangun rumah sebagus itu 2 lantai.